Oke, halo semuanya. Sekarang kalian lagi nonton video pendahuluan atau intermezzo dari persiapan UTBK Kimia. Nah, aku tuh pengen bikin series gitu tentang pembahasan soal UTBK/SBMPTN dari tahun ke tahun per bab atau per materinya. Karena seperti yang kalian tahu juga, sebagian dari bab atau materi kimia itu udah langganan gitu di SBMPTN atau UTBK. Tapi disclaimer dulu, kalau aku tuh bukan akademisi, bukan tutor yang certified gitu. Jadi ini cuma berdasarkan sepengetahuanku aja dan sepengalamanku aja. Nah, ini ada topik atau materi kimia yang paling sering muncul di UTBK atau SBMPTN. Aku ambil dari 3 sumber, ya yang menurutku 3 bimbel online paling eksis lah gitu di Indonesia. Jadi ada dari Zenius, Kuiper, dan Ruang Guru. Nah, sebenarnya kalau kamu lihat di sini, topiknya itu sama-sama aja. Mungkin ada perbedaan dikit ya di urutan. Terutama di Zenius ini, dia itu agak beda dikit di categorize-nya. Jadi, kan misalnya di sini ya, sini itu kalau di Kuiper nomor 2 larutan, kalau di Ruang Guru yang larutan itu nomor 1. Sedangkan yang di Zenius itu larutan dan teori asam basa itu nomor 4. Nah, padahal kalau kamu lihat lagi di bawahnya, yang di Zenius ini ada nih larutan buffer, terus di sini hidrolisis garam, kelarutan dan reaksi pengendapan. Jadi sebenarnya si yang tadi itu buffer, hidrolisis garam dan KSP itu mungkin di Kuiper dan di Ruang Guru itu masuk ke bab larutan ini aja satu gitu. Nah, pada intinya dari ketiga data yang aku dapat ini, masing-masing dari Zenius, Kuiper, sama Ruang Guru ini, aku bikin rangkuman versi aku sendiri gitu. Dan ada urutannya, kamu harus belajar dari mana ke mana, yang menurut aku paling efektif. Oke, itu ada di next slide. Nah, ini adalah topik atau materi kimia yang paling sering muncul versi aku. Jadi, di nomor 1 aku naruh struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Walaupun di Kuiper dan di Ruang Guru, ikatan kimia itu dipisahin gitu ya. Tapi menurut aku ini tuh masih bisa dijadiin satu kesatuan. Walaupun mungkin belum tentu nanti videonya itu bakal berada di satu video yang sama. Lalu yang kedua itu stoikiometri. Ya, setelah kalian ngerti fondasinya baru perhitungannya. Stoikiometri itu kayak matematikanya kimia lah. Nah, baru yang ketiga larutan. Nah, larutan ini lebih luas lagi cakupannya. Larutan ini cakupannya melingkupi asam basa. Asam basa itu ngitung pH, pOH, campuran larutan, terus titrasi, pengenceran, terus bab lainnya ada larutan penyangga atau buffer, terus ada hidrolisis garam, kelarutan dan hasil kali kelarutan, sama mungkin sifat koligatif juga. Aku belum cek kalau itu. Terus yang keempat ada termokimia, lalu kelima laju reaksi, dan yang keenam itu kesetimbangan. Nah, sebenarnya kalau kamu ikutin kurikulum, si larutan ini harusnya berada pada nomor 6 gitu, di bawah kesetimbangan. Tapi karena menurut aku si bab larutan ini sangat-sangat krusial, sangat pasti masuk di SBMPTN, jadi aku taruh di nomor 3. Lagipun kamu harusnya udah bisa gitu ngerjain soal larutan kalau udah ngerti stoikiometri. Nah, sebenarnya masih ada sih satu bab lagi yang nggak pernah absen dari SBMPTN, yaitu kimia organik atau kimia karbon ya. Tapi di sini nggak aku prioritaskan. Kenapa? Karena kimia organik itu banyak banget. Jadi bahkan di kuliah pun aku kuliah kimia organik itu ada selama setahun gitu. 2 matkul, 2 mata kuliah. Kimia organik 1, kimia organik 2, dan bobotnya besar pula. Jadi emang banyak banget reaksinya. Jadi kalau misalnya kamu, let's say, nggak jago gitu kimianya, yang 6 ini belum khatam. Menurut aku yang organik ini, ya kamu realistis aja gitu. Direlakan aja. Tapi kalau misalnya kamu udah ngerasa 6-6 ini udah oke, barulah lanjut ke kimia organik dan bawa-bawahan yang lainnya ya. Jadi, tapi untuk sekarang, menurut aku yang paling penting itu si 6 ini dulu. Kalau kamu udah bisa 6 ini, harusnya kamu udah menjawab lebih dari setengah sih, dari soal-soal UTBK. Nah, karena kita belajarnya runut,
make sure kamu tuh ikut belajar bareng aku, nggak ketinggalan gitu. So, kamu boleh banget subscribe channel ini dan hidupin notification bell-nya, jadi kamu nggak ketinggalan gitu sama yang lain. Ngerti lah ya maksud aku. Karena sejujurnya aku juga nggak yakin sih aku bisa selesain si 6 bab ini. Soalnya banyak banget. But ya, kalau misalnya penontonnya semangat kan, akunya juga semangat gitu. Oke, selanjutnya aku pengen ngomong, let's say kamu nggak pede. Kok aku nggak bisa kimia? Bisa nggak sih aku belajar dari soal-soal doang? Well, bisa sih sebenarnya, tapi lagi-lagi kamu harus realistis gitu. Ini udah bulan berapa, kamu UTBK bulan berapa. Jadi, kalau dibilang bisa sih bisa, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi, ketika kita bahas soal bareng-bareng, dan waktu ngejelasin itu aku bilang, nanti lihat lagi ya materinya, atau nanti recall kembali ya, atau cek lagi deh materinya. Nah, kalian jangan cuma dengerin doang, kayak dari telinga kiri ke telinga kanan doang gitu ya. Beneran harus dicek. Berarti kalau aku bilang itu tuh sekrusial itu fondasinya gitu. Karena nggak mungkin aku bakal bahas konsepnya bener-bener dalam banget. Aku ngerti lah, kalian tuh belajarnya nggak cuma kimia doang. TPA aja ada 4 mata pelajaran gitu kan. Dan belum lagi kalian sekolah, apalagi yang kelas 12 gitu. Aduh, banyak tuh. Ujian ini, ujian itu, lalalalalala. Jadi, be realistic aja lah. Kalau kita tuh nggak bisa paksain ngerti semuanya. Tapi, paling enggak, kamu tahu apa yang harus bisa kamu lakukan nanti di UTBK. Nah, itu namanya strategi gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah, mungkin banget aku bakal insert file dalam bentuk link di description box. Ketika aku bilang, please check link itu, baca, kalian beneran baca gitu. Oke, itu penting. Di pembahasan sebelumnya itu aku ada insert link solubility rules kalau nggak salah. Jadi jangan, kalau aku bilang recall materinya, ya di recall beneran. Nah, kalau dari harusnya ya, karena kita belajarnya runut juga, harusnya bisa kegenggam lah gitu materi-materi buat UTBK. Semoga. Oke, aku cuma mau ngomong itu aja sih. Good luck. I wish you the best. Aku nggak bakal nutup video ini dengan kata-kata mutiara, karena video ini belum berakhir, bahkan belum dimulai. Jadi, iya, tetap semangat belajarnya. Pantengin terus videonya, seperti yang aku bilang ya, belajarnya itu runut. Dan udah sih itu doang. See you on the next videos. Bye.